Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Acara peresmian dipusatkan di kawasan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin, 20 Januari 2025, dan terhubung secara virtual ke lokasi lainnya. Selain pembangkit listrik, proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang 739,71 km sirkuit, KMS, dan gardu induk berkapasitas 1740 MV Ampere, MVA. Presiden menegaskan bahwa infrastruktur ini menjadi landasan penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju negara industri. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kebanggaannya atas pencapaian besar ini. Kepala negara juga mengapresiasi kerja keras dan kerja sama seluruh pihak yang telah mewujudkan proyek ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi dimulai. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan Asta Cita, swasembada energi menjadi salah satu target utama. Hal ini diantaranya meliputi sektor ketenagalistrikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena kami tahu di sela-sela kesibukan dan perjalanan panjang dari Jakarta ke sini, sebagai bentuk kecintaan dan support Bapak Presiden dalam kami menjalankan tugas-tugas untuk mewujudkan kemandirian energi untuk menerangi seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih yang sempat hadir, ada Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak Menteri PU Pak Dodi, kemudian Pak Sekretaris Kabinet Pak Teddy Indrawijaya, yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat Pak Bey, dan yang saya muliakan Gubernur Jawa Barat terpilih Pak Deddy Mulyadi yang notabene kader Gerindra. Tapi sebelum kader Gerindra Pak, pernah jadi Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat Pak, nggak apa-apa. Dan Wakil Gubernurnya, ya ini kader Golkar ini. Jadi ternyata di Jawa Barat ini Pak telah terjadi koalisi erat antara Gerindra dan Golkar Pak. Dan ini insya Allah akan terjadi terus menerus sampai dengan Bapak selesai. Yang saya hormati Direktur Utama PT PLN Persero dengan seluruh jajarannya, Bapak Ibu semua, tamu undangan yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, khususnya kepada anggota Forkopimda, kemudian pejabat Bupati maupun Bupati terpilih Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peresmian PLTA Jati Gede Sumedang di Jawa Barat. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa yang pertama, total listrik existing sekarang di seluruh Indonesia itu ada 101 gigawatt. Dan yang dikelola oleh PLN itu kurang lebih sekitar 72 sampai 75 gigawatt. Dan dari 75 gigawatt tersebut ada kurang lebih sekitar 15 sampai 16% itu memakai energi baru terbarukan. Target perencanaan kita sebenarnya 2025 itu sudah harus mencapai 23%. Artinya kita masih defisit kurang lebih sekitar 8
ribu megawatt atau 8 gigawatt. Tetapi dengan kondisi yang ada, insya Allah kita akan mampu mengejar apa yang menjadi target kita semua. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa peresmian hari ini 26 pembangkit terdiri dari totalnya 3,2 gigawatt dari 26 pembangkit. Dan ini tersebar di 18 provinsi Bapak. Dari total 3,2 gigawatt tersebut, 89% itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas, kemudian energi baru terbarukan. Kenapa ini kita lakukan secara terus-menerus? Karena ini dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden, baik dari dalam negeri maupun dalam negeri, untuk Indonesia melakukan transisi energi dari energi fosil PLTU kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa selain kita meresmikan 3,2 gigawatt, kita meresmikan juga 11 proyek jaringan transmisi gardu induk dengan total panjang transmisi 739,7 km sirkuit dan 1.740 MVA gardu induk. Proyek ini mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit baru. Jadi selama ini Bapak Presiden, kenapa take home pay-nya PLN itu agak sedikit rugi? Karena pembangkitnya dibangun, jaringannya tidak dibangun. Nah, mulai atas arahan Bapak Presiden, saya sudah meminta kepada Pak Dirut PLN agar pembangunan PLT, baik tenaga listrik maupun gas, maupun energi baru terbarukan lain, harus sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Jangan sampai PLTU-nya dibangun, jaringannya nggak ada. Ini akan tidak sinkron dengan perencanaan. Atau orang Papua bilang latihan lain, main lain Pak. Ini yang biasa bikin rusak PLN ini, yang biasa bikin rugi ini. Ke depan nggak ada lagi yang seperti itu. Bapak Presiden, kami melaporkan dari total 26 proyek tersebut, nilai investasinya 72 triliun rupiah. Kami juga perlu laporkan Bapak Presiden bahwa dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%, sekarang konsumsi per kapita kita itu hanya sekitar 4.500 sampai 5.000 per KVA per kapita. Kalau kita mau naikkan cuma hanya di 5.500 sampai 6.000, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita hanya kita siasati di 6 sampai 7%. Nah, untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka kita dorong menjadi 6.000 sampai 6.500 KVA per kapita. Ini yang kita lakukan, dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan sekarang, RUPTL ke depan kita akan susun menambah 71 gigawatt atau 71.000 megawatt dengan jaringan kurang lebih sekitar 48.000 kilometer sirkuit. 48 kilometer sirkuit itu kalau dia berbanding lurus itu kurang lebih sekitar 8.000 kilometer. Nah, kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang dulu tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 megawatt. Pada tahun 2025, kebutuhan gas kita untuk mengcover 71% energi baru terbarukan dari 2005 sampai dengan 2030, itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD. Dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional, di mana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD. Ini juga menyangkut dengan gas Bapak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas
yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP. Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60%, kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting ini, terutama kader-kader partai Golkar Pak, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain juga bisa ikut dengan apa yang kita arahkan Pak. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif. Sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal sehingga potensi EBT yang umumnya jauh dari pusat beban menjadi sulit dibangun. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa dalam rangka menerjemahkan dan menjalankan apa yang Presiden perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik, sekitar 6.700 dusun. Kurang lebih kalau dikonversi ke jiwa rumah tangga, itu kurang lebih sekitar 1,3 juta rumah tangga. Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa dan kecamatan. Kami yakin insya Allah apa yang Bapak Presiden arahkan kalau ini mampu kita lakukan bisa kita wujudkan. Demikian kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Presiden. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan memberikan semangat langsung kepada tim lapangan yang telah bekerja keras dan untuk merealisasikan proyek-proyek ini. Ini semua mereka ikut Pak, Zoom semua, live, semuanya ada di sini. Dan khusus untuk daerah-daerah 3T, sekarang karena kemarin di Natal dan Tahun Baru, BBM, alhamdulillah sesuai arahan Bapak Presiden semua berjalan baik. Mereka telepon-telepon saya Pak, terutama dari Maluku, Papua, kampung saya nih Pak. Sebagian Sulawesi juga begitu. Mereka sampaikan bahwa kemarin di akhir tahun, pelayanannya bagus, tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau listrik yang cuma 3 jam menyala harus dinaikkan menjadi 6 jam, yang 6 jam nyala harus dijadikan 24 jam, yang belum ada listrik mereka pingin untuk mereka nyala juga Pak. Ternyata di Jawa Barat ini juga ada dusun-dusun yang sebagian belum ada listriknya. Ini pesan daripada gubernur terpilih Pak, kader Gerindra. Demikian yang dapat kami laporkan, kami yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kita dapat wujudkan cita-cita besar bangsa ini untuk menjadi negara maju, mandiri di bidang energi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan perintah kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan juga penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN, Saudara Erick Thohir yang saya hormati, Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri ESDM, Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PLN, Saudara Darmawan Prasojo, pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Barat, pejabat Gubernur, Panglima, Kodam Siliwangi, Kapolda, Kajati, dan juga pejabat Bupati Sumedang yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Erwan Setiawan, para tokoh masyarakat, para hadirin, dan saudara-saudara kita yang mengikuti video conference ini dari 18 provinsi di seluruh Indonesia, hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin, saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi.
kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar, dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu, saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saudara-saudara, memang kita harus swasembada energi, dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan import BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak import BBM lagi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan import pangan lagi. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga kawan-kawan kita di 26 titik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dengan melalui teknologi, melalui Vicon, saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian di 26 titik 18 provinsi. Ini luar biasa. Coba dicek, mungkin ini terbesar di dunia, saya kira ini. Ada nggak negara lain yang bisa resmikan 37 proyek 18 provinsi dalam satu hari? Saudara-saudara kalian. 3,2 gigawatt. Saudara-saudara sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik, dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya, karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian.
kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada semua unsur, selamat kepada tim yang bekerja, para perusahaan konstruksi, para project manager, para insinyur, para karyawan semua yang telah bekerja keras sekian tahun untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Perjalanan 1000 tahun memang, perjalanan 1000 kilometer memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita menjadi negara yang kuat, negara modern, negara industri, di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita. Di tengah persaingan yang begitu keras, Indonesia maju terus, Indonesia tahap demi tahap mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, resmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi di atas panggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum, serta Direktur Utama PT PLN Persero. Selanjutnya mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Atas dukungan peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi,
kami ucapkan terima kasih.